Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa transisi neonatus. Oleh dosen pengampunya Ibu Armianti STT MTRK dari kelompok 8, saya Anissa Fadila. Di sini saya akan memberikan pengertian mengenai neonatus. Neonatus ialah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Nah, berada dari ketergantungan mutlak dari ibu menuju kemandirian fisiologi. Adapun di sini 3 faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi dan proses vital neonatus maturasi. Nah, adaptasi dan toleransi. Selain itu, pengaruh kehamilan dan proses persalinan mempunyai peranan penting dalam morbiditas dan moralitas si bayi. Nah, kemudian di sini ada 4 aspek transisi pada bayi baru lahir. Yang paling dramatik dan paling cepat berlangsung adalah sistem pernapasan, sistem sirkulasi, kemudian kemampuan menghasilkan sumber glukosa. Kemudian di sini ada masa neonatal. Apa sih masa neonatal itu? Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Kemudian neonatus adalah bayi baru lahir dari umur 0 sampai 4 minggu sesudah lahir. Kemudian ada juga di sini neonatus dini. Neonatus dini adalah bayi berusia 0 sampai 7 hari. Neonatus lanjut adalah bayi berusia 7 sampai 28 hari. Nah, kemudian di sini ada terjadi penyesuaian sirkulasi dengan keadaan lingkungan, mulai bernafas dan fungsi alat tubuh lainnya. Berat badan dapat turun nih si bayi sampai 10% pada minggu pertama kehidupan yang dicapai lagi pada hari ke-14. Kemudian di sini ada tanda-tanda neonatus normal. Tanda-tanda neonatus normal yaitu suhu tubuh bayi tidak terlalu panas, tidak lebih dari 38 derajat, atau tidak terlalu dingin, kurang dari 36 derajat. Kemudian dia berwarna kuning pada kulit, tidak ada konjungtiva. Terjadi pada hari kedua sampai 3 tidak biru, kemudian pucat, memar. Kemudian pada saat diberi makan, hisapan kuat, hisapan ASI-nya itu kuat. Kemudian tidak mengantuk berlebihan, tidak muntah, tidak terlihat tanda-tanda infeksi pada tali pusat seperti tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk, berdarah. Dapat kemih selama 24 jam, tinja lembek, sering, hijau tua, tidak ada lendir atau darah pada tinja, bayi tidak menggigil atau tangisan kuat. Kemudian tidak ada tanda-tanda lemas seperti lemas, lunglai, kejang. Kemudian si bayinya itu tidak menangis terus-menerus. Kemudian di sini ada periode transisional. Yang pertama, reaktivitas. The first period of reactivity. Kemudian ini dimulai pada masa persalinan yang berakhir setelah 30 menit. Karakteristik bayi pada masa ini meliputi detak jantung cepat dan pulsasi tali pusat jelas. Fluktuasi warna dari merah jambu pucat ke sianosis, memiliki sejumlah mukus, kemudian menangis dan berefleks isap yang kuat. Frekuensi nadi apikal yang cepat dengan irama yang tidak teratur, dan frekuensi pernapasan mencapai 80 Z. Kemudian per menitnya itu 80 Z per menit dengan irama tidak teratur. Yang kedua, fase tidur itu berlangsung selama 30 menit sampai 2 jam persalinan. Tingkat tarif pernapasan menjadi lebih lambat ya. Kemudian bayi dalam keadaan tidur, suara usus muncul tapi berkurang. Jika mungkin bayi tidak diganggu untuk pengujian utama dan jangan memandikannya. Nah, selama masa tidur memberikan kesempatan pada bayi untuk memulihkan diri dari proses persalinan dan periode transisi ke kehidupan di luar uterin. Yang ketiga ada reaktivitas 2. The second period of reactivity atau transisi ke 2 berlangsung selama 2-6 jam setelah persalinan. Jantung bayi labil
dan terjadi perubahan warna kulit yang berhubungan dengan stimulus lingkungannya itu. Nah, tingkat pernapasan bervariasi tergantung pada aktivitas si bayi itu. Nah, neonatus mungkin membutuhkan makanan yang harus menyusu. Pemberian makan awal penting dalam pencegahan hipoglikemia dan stimulasi pengeluaran kotoran dan juga pencegahan penyakit kuning. Kemudian memberikan makanan awal juga penyediaan kolonisasi bakteri isi perut yang mengarahkan pembentukan vitamin K oleh traksus intestinal. Yang keempat ada periode pasca transisional. Nah, pada bayi telah melewati periode transisi bayi, pindah ke ruang bayi atau rawat gabung bersama ibunya. Jadi disatuin ya di ruang rawat ibunya. Kemudian di sini ada sistem pengaturan tubuh. Nah, ketika bayi lahir itu langsung berhubungan dengan dunia luar kan ya, lingkungan yang lebih dingin, maka dapat menyebabkan air ketuban menguap melalui kulit yang dapat mendinginkan darah bayi. Pada saat lingkungan dingin, terjadi pembekuan suhu tanpa melalui mekanisme menggigil dan merupakan cara untuk mendapatkan kembali panas tubuhnya serta hasil penggunaan lemak coklat untuk memproduksi panas. Nah, adanya timbunan lemak tersebut itu menyebabkan panas tubuh si bayi itu meningkat sehingga terjadilah proses adaptasi. Kemudian di sini ada hipotermia. Hipotermia pada bayi baru lahir atau BBL itu adalah suhu di bawah 36,50 Celcius yang terbagi atas hipotermia ringan atau cold stress, yaitu suhu antara 36 sampai 36,50 Celcius. Sedangkan hipotermia yaitu antara 32 sampai 360 Celcius. Dan hipotermia berarti itu suhu tubuh kurang dari 320 Celcius atau Kosim DKK 2008 menurut Kosim DKK 2008. Nah, apa sih itu hipotermia? Hipotermia adalah suatu keadaan ketika bayi diletakkan di lingkungan yang lebih dingin dari lingkungan si netralnya itu. Dan ketika bayi menggigil dapat meningkatkan penggunaan oksigen dan penggunaan glukosa untuk proses fisiologi. Nah, menurut Lewicz 2006. Menurut Kosim, pada dekade 2008, bayi baru lahir atau BBL dapat mengalami hipotermi melalui mekanisme dan yang berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Seperti yang pertama itu ada penurunan produksi panas, yang kedua peningkatan panas yang hilang. Adapun mekanisme tubuh. Kemudian di sini ada mekanisme tubuh kehilangan panas dapat terjadi secara konduksi, konveksi, radiasi sama evaporasi. Nah, kemudian di sini perinatal adalah bayi atau yang mengalami proses kelahiran. Bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin selama 28 hari. 4 aspek transisi pada bayi baru lahir, di mana masa perinatal yang cepat berlangsung adalah sistem pernapasan, sirkulasi, dan kemampuan menghasilkan sumber glukosa yang menurut Rukia pada dekade 2010. Kemudian di sini ada penyebab-penyebab terjadinya hipotermia pada bayi baru lahir di masa perinatal itu. Yang pertama, jaringan lemah subkutan tipis, kemudian perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan yang besar. Yang ketiga, ada bayi baru lahir tidak mempunyai respons shivering atau menggigil pada saat reaksi kedinginan. Yang keempat, ada asfiksia yang hebat. Yang kelima, ada resusitasi yang ekstensif. Yang keenam, ada lambat sewaktu mengeringkan bayi. Yang ketujuh ada distress pernapasan. Yang kedelapan ada sepsis. Yang kesembilan, pada bayi prematur atau bayi kecil memiliki cadangan glukosa yang sedikit. Nah, tanda dan gejalanya. Hipotermi ditandai dengan akral dingin, bayi tidak mau minum, kurang aktif, kutis marmorata, pucat, takipne, atau takikardia.
Nah, sedangkan hipotermia yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen, stres respirasi, gangguan keseimbangan asam basa, hipoglikemia, defek koagulasi, sirkulasi fetal persisten, gagal ginjal akut, enterokolitis nekrotikan, dan pada keadaan yang berat dapat menyebabkan kematian pada si bayi menurut Qasim dekade 2008. Gejala hipotermia pada bayi baru lahir antara lain bayi tidak mau nenen atau tidak mau minum ASI si ibu ya. Bayi tampak mengantuk atau lesu, tubuh bayi teraba dingin, dalam keadaan berat, denyut jantung menurun dan kulit bayi mengeras atau sklerema. Tanda-tanda awal hipotermi sedang adalah kaki teraba dingin, kemampuan menghisap lemak, aktivitas berkurang, tangisan lemak, kulit berwarna tidak merasa atau cutis paruh rata. Sedangkan tanda-tanda hipotermi berat antara lain bibir dan kuku kebiruan, pernafasan lambat, pernafasan tidak teratur, bunyi jantung lambat. Selanjutnya mungkin timbul hipoglikemia dan asidosis metabolik. Nah, tanda stadium lanjut hipotermia itu muka, ujung kaki dan tangan berwarna terang merah terang. Nah, pada tubuh lainnya itu pucat, kulit mengeras, dan timbul edema, terutama pada punggung, kaki, dan tangan. Nah, diagnosisnya itu menurut Yonanto pada 2008 itu diagnosis hipotermi dapat ditegakkan dengan pengukuran suhu, baik suhu tubuh atau suhu si kulit bayi. Pengukuran suhu ini dapat bermanfaat sebagai salah satu petunjuk penting untuk deteksi awal adanya suatu penyakit ya, dan pengukurannya dapat dilakukan melalui aksila atau rektal kulit. Nah, ciri-ciri hipotermi pada bayi baru lahir normal. Yang pertama, bayi menggigil atau biasanya ciri ini tidak mudah terlihat pada bayi kecil ya atau yang prematur. Yang kedua, itu ada kulit anak terlihat belang-belang, merah campur putih atau timbul bercak-bercak. Yang ketiga, anak terlihat apatis atau diam saja. Jadi tidak ada tangisan atau gerakan. Yang keempat, gerakan bayi kurang dari normal, jadi tidak terlalu aktif si bayinya. Yang kelima, lebih parahnya lagi jika anak menjadi biru dan tidak bisa dilihat pada bibir dan ujung jarinya itu. Kemudian di sini ada pencegahan kehilangan panas. Untuk mengatasi bayi baru lahir yang mengalami hipotermi adalah membersihkan cairan yang menempel pada tubuh bayi seperti darah dan air ketuban, membungkus bayi dengan selimut yang telah dihangatkan, dan meletakkannya di dalam inkubator. Kemudian, pindahkan bayi menempel pada dada ibu atau sering disebut sebagai metode kanguru yang ditempel gitu ya. Adapun beberapa gangguan kesehatan yang paling sering terjadi pada bayi baru lahir atau neonatus, yaitu penyakit kuning, yang kedua berat badan turun drastis, yang ketiga respiratory distress, yang keempat kolik, yang kelima distensi perut, yang keenam masalah kulit. Nah, ini daftar pustakanya. Kemudian, oke, baik, sudah habis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.